Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 15 Jumadal Ula 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti serial fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki nomor 157, mengangkat tema yang mungkin jarang diangkat atau dibahas. Sebuah tema yang barangkali buat sebagian orang, kok temanya itu, ya. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengasihi anak hasil perzinaan. Banyak orang belum bisa membedakan antara buruknya perzinaan dengan kasihannya anak yang terlahir dari perzinaan. Perzinaan tentu adalah sesuatu yang tercela, yang buruk, yang menjijikkan. Itu tidak kita pungkiri. Tapi anak yang terlahir dari perzinaan itu tidak bisa disamakan dengan buruknya perbuatan zina. Karena seandainya anak itu bisa memilih, apakah mungkin dia akan memilih terlahir sebagai anak hasil perzinaan? Tentu jawabannya tidak mungkin. Andaikan anak bisa memilih, tentu dia akan memilih terlahir dari hasil pernikahan yang sah. Jadi kenapa kok anak yang disalahkan sampai kemudian dijuluki dengan anak apa, Bu? Anak haram. Yang haram itu adalah perbuatan orang tuanya yang berzina. Bukan anaknya yang bersalah. Tapi yang bersalah siapa? Orang tuanya. Nah, pertama saya ingin mengatakan bahwa zina adalah salah satu dosa yang menjijikkan, yang sangat dikecam di dalam agama Islam. Walaupun perzinahan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Ada sebagian kalangan di zaman ini sedang berupaya untuk melegalkan perzinaan. Alasannya wong sama-sama nopo suka. Kalau misalnya segala perbuatan
dilegalkan dengan alasan suka sama suka. Kalau begitu nanti perjudian pun bisa dilegalkan. Karena suka sama suka. Yang beli juga suka, bandarnya juga suka. Jadi di dalam agama kita, untuk menentukan sebuah perbuatan itu boleh atau tidak boleh, itu bukan dikembalikan kepada suka atau tidak suka, tapi dikembalikan kepada aturan agama. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, yang tahu persis sifat-sifat dan karakter manusia yang Dia ciptakan, Dia akan menentukan mana yang baik buat manusia, mana yang tidak baik buat manusia. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, memberikan pengarahan kepada manusia. Kalau pengen baik, lakukan ini. Jangan lakukan ini karena ini akan menyebabkan kalian hancur. Salah satu yang diharamkan di dalam agama kita adalah perbuatan apa, Bu? Zina. Nah, Islam adalah agama yang bukan hanya berupaya untuk mengobati suatu penyakit, tapi juga berupaya untuk melakukan pencegahan agar penyakit itu tidak terjadi. Zina adalah termasuk penyakit. Maka Islam bukan hanya memberikan hukuman kepada orang yang berzina setelah kejadiannya, tapi Islam juga berupaya melakukan langkah-langkah yang bisa mengantisipasi terjadinya perbuatan zina. Jangan sampai melakukan perbuatan zina. Sehingga pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada perzinaan ditutup rapat oleh agama kita. Contoh misalnya, kita sering mendengar istilah dari mata turun ke hati. Kita sering mendengar istilah itu. Biasanya orang melakukan perzinaan itu diawali dari pandangan mata. Dari pandangan mata. Laki-laki melihat wanita, wanita melihat apa? Laki-laki, tertarik, janjian, ketemuan, dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Maka karena mata itu bisa mengantarkan kepada perbuatan zina, Islam pun mengajarkan kita untuk menjaga pandangan. Ini namanya antisipasi. Karena menghindarkan pandangan mata yang haram itu lebih gampang daripada menahan orang yang sudah bertemu laki-laki perempuan dan siap untuk berzina. Menahan pandangan mata dari yang haram itu lebih gampang, lebih ringan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kemudian wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada kaum laki-laki dari kalangan kaum mukminin supaya mereka menundukkan pandangan matanya. Begitu pula para wanita supaya menundukkan pandangan matanya. Ini contoh antisipasi. Contoh yang lain, Nabi SAW menganjurkan kepada para remaja, ya, laki-laki maupun perempuan yang sudah pengen nikah tapi belum mampu. Entah itu belum mampu secara finansial, atau belum mampu secara ilmu, atau belum mampu dari sisi-sisi yang lainnya. Dianjurkan bagi mereka untuk memperbanyak puasa. Untuk apa, Bu?
memperbanyak puasa. Fa'alaihi bis-shaum atau fa'alaihi bis-siyam fa innahu lahu wija. Karena dengan berpuasa itu bisa menekan agar syahwatnya tidak terlalu bergejolak. Ini namanya pencegahan. Ya. Jadi tidak kemudian diumbar, ketika punya syahwat malah makannya dibanyakin, akan semakin besar syahwatnya. Maka oleh agama kita dianjurkan, ayo perbanyak puasa supaya syahwatnya tidak terlalu bergejolak. Ini contoh. Contoh yang lain, Islam mewajibkan untuk menutup aurat. Untuk menutup apa, Bu? Aurat, laki-laki maupun perempuan. Ya. Karena tidak dipungkiri bahwa membuka aurat itu salah satu sebab terbesar orang tergerak untuk berbuat zina. Anak-anak yang di atas yang belum bisa diajak untuk tenang dibawa turun aja, ya. Anak-anak di atas yang belum bisa diajak untuk tenang dibawa turun aja supaya jamaah yang lain bisa fokus menyimak pengajian. Ya itu yang bersuara, diajak turun aja. Kita tadi sampai mana tadi? Sampai menutup apa? Aurat. Jadi salah besar kalau misalnya ada orang mengatakan zina itu nggak ada hubungannya dengan masalah pakaian. Ya jelas ada tuh. Ya, jelas ada. Itu mengingkari sesuatu yang jelas sejelas siang bolong. Matahari di siang bolong. Jelas. Betapa banyak perzinaan itu diawali dari melihat aurat yang terbuka. Ya. Sehingga di dalam agama kita, aturan tentang aurat itu sangat ketat. Ya. Aturan tentang aurat itu sangat ketat. Dan menutup aurat itu adalah untuk menjaga kehormatan. Coba kira-kira, ibu-ibu, laki-laki akan sweet-sweet ketika melihat seorang wanita yang tertutup hijab lengkap, atau seorang wanita yang pakai rok mini, Bu? Sweet-sweetnya yang mana, Bu? Yang pakai rok mini. Akan digodain. Ya. Jadi ketika ada wanita pakai rok mini terus digodain, marah-marah. Loh, harusnya Anda itu marah kepada diri Anda sendiri. Ya betul, orang itu nggak layak. Orang yang sweet-sweet juga nggak baik. Tapi Anda pemicunya. Kenapa Anda keluar pakai rok mini? Kenapa Anda keluar pakai pakaian-pakaian yang membuka aurat, yang mengundang syahwat, ya, yang menarik perhatian para laki-laki yang bermata keranjang? Anda sendiri yang mengundang. Sehingga Islam mengajarkan untuk menutup aurat. Contoh yang lain, bagaimana Islam itu berupaya untuk menghindarkan perzinaan. Islam melarang berduaan. Melarang apa, Bu? Berduaan yang diistilahkan dengan khalwat. Apa, Bu, istilahnya? Khalwat. Khalwat itu berduaan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Dilarang dalam agama kita. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau ada dua manusia, laki-laki dan perempuan berduaan, pasti yang ketiga sinten? Pasti yang ketiga sinten? Setan. Bismillah. Makanya berapa sering laki-laki dan perempuan berduaan, akhirnya terbersitlah pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya, pikiran-pikiran yang tidak baik. Entah itu berpegangan, ya, atau sampai hal-hal yang lainnya yang tidak terpuji. Berduaan tidak boleh, campur baur juga nggak boleh. Ya, laki-laki perempuan di tempat kerja, ya, kemudian di sekolahan. Betapa banyak perzinaan terjadi antara teman kerja,
Ya. Antara bos dengan sekretarisnya, ya, antara atasan dengan bawahannya, antara teman satu tim. Begitu pula di sekolahan. Nauzubillah min dzalik, betapa banyak anak-anak yang berzina dengan teman sekolahnya. Makanya Islam mewanti-wanti jangan ikhtilat. Itu istilahnya, Bu. Ya, campur baur laki perempuan bukan mahram, apa istilahnya, Bu? Ikhtilat. Itu dilarang. Lah, terus manusia kan punya syahwat. Bagaimana dia menyalurkannya? Islam memberi peluang atau mensyariatkan sesuatu yang bernama pernikahan. Ya. Pernikahan adalah cara terhormat untuk menyalurkan syahwat. Ya. Cara terhormat menyalurkan syahwat adalah dengan apa, Bu? Pernikahan. Di dalam pernikahan itu tidak ada yang dirugikan. Berbeda dengan perzinaan. Berbeda dengan perzinaan. Perzinaan pasti ada pihak yang dirugikan. Ya, betapa sering kita mendengar kisah wanita yang bunuh diri. Ya, kisah wanita yang menggugurkan kandungannya gara-gara dia hamil di luar nikah, kemudian dia malu. Lalu laki-lakinya tidak mau mengakui perbuatannya, tidak mau bertanggung jawab. Betapa banyak kita mendengar kisah seperti itu. Manusia punya syahwat, perlu disalurkan. Disalurkannya dengan pernikahan. Ketika ada pernikahan, maka masing-masing punya tanggung jawab. Istri punya tanggung jawab untuk melayani suami. Suami punya tanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Sehingga ketika istri itu melayani suaminya, maka istri pun berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Anaknya pun juga demikian. Anaknya menjadi tanggung jawab bagi suami untuk mencari nafkah guna membiayai hidup anaknya. Jadi Islam itu luar biasa indahnya. Bukan juga agama yang melarang menyalurkan syahwat, ya. Bukan pula agama yang membebaskan sebebas-bebasnya penyaluran syahwat. Ya. Islam berada di pertengahan antara dua ekstrim ini. Ada ekstrim kanan yang melarang pernikahan dengan dalih, ya, untuk konsentrasi beribadah. Islam bukan agama seperti ini. Juga bukan agama yang membebaskan sebebas-bebasnya menyalurkan syahwat. Islam ada di pertengahan. Manusia punya syahwat, maka perlu disalurkan. Disalurkannya diatur dengan cara pernikahan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ya. Kalau sekedar melakukan hubungan biologis tanpa ikatan pernikahan, nanti anak yang terlahir siapa yang biayai? Siapa yang ngurus? Wanita ini siapa yang nanti akan menafkahi? Kalau sekedar berzina saja. Maka diaturlah pernikahan. Setelah pernikahan laki-laki punya tanggung jawab, wanita punya tanggung jawab, masing-masing wajib menunaikan tanggung jawabnya. Dan nanti kalau nggak cocok gimana? Kalau seandainya tidak cocok pernikahan tersebut, kemudian sudah dilakukan berbagai macam upaya untuk mendamaikan, ternyata tidak ketemu titik temu, tidak menemukan titik temu, maka Islam membolehkan adanya perceraian. Ya. Perceraian bisa menjadi solusi. Walaupun itulah solusi yang terakhir. Ya. Betapa banyak rumah tangga yang berantakan, begitu bercerai, ya, akhirnya masing-masing nikah lagi dan hidup dalam suasana yang lebih kondusif dan nyaman. Jadi Islam bukan agama yang melarang penyaluran syahwat, tapi mengatur dengan cara menikah. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah menikah, satu istri tapi belum cukup? Ada sebagian laki-laki seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu beda-beda. Ya.
Kalau boleh saya umpamakan dengan lampu, nggih Bu nggih. Lampu itu ada yang 5 watt, ada yang berapa watt? 20 watt, ada yang berapa watt? Ada yang 70 watt, ada yang 100 watt. Manusia itu diciptakan oleh Allah beda-beda. Ya. Ada yang satu istri cukup, karena memang wattnya cuma 20. Ya. Ada yang nggak cukup, satu istri nggak cukup, karena wattnya mungkin 100 watt atau 120 watt. Ya. Maka di dalam agama kita dibolehkan adanya poligami. Ya. Ini walaupun sensitif harus saya sampaikan Ibu. Ya, supaya kita tidak menolak syariat. Ya. Maaf nih ya. Kapan kemarin itu saya dengerin kajian yang disampaikan oleh salah seorang ustadz. Kenapa ada sebagian wanita melihat suaminya nggak sholat, tenang-tenang saja. Tapi begitu melihat suaminya berpoligami, marah-marah. Ini aneh Bu. Aneh bin ajaib. Melihat suaminya nggak sholat, biasa-biasa saja. Melihat suaminya berpoligami, marah-marah. Loh, seharusnya Anda itu marah-marah ketika melihat suami tidak sholat. Karena tidak sholat adalah perbuatan yang haram. Sedangkan poligami adalah perbuatan yang dihalalkan dalam agama kita. Kenapa marah-marah ketika melihat suami Anda melakukan hal yang dihalalkan oleh agama, terus tenang-tenang saja ketika suami melakukan hal yang diharamkan dalam agama kita? Tapi tentunya poligami itu bukan sesuatu yang bebas dilakukan sebebas-bebasnya. Ada aturannya. Ya, mampu atau tidak suami ini, mampu apanya? Mampu ilmunya, ya, mampu hartanya, mampu untuk bersikap adil, ya. Sehingga dalam Al-Qur'an jelas sekali, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Seandainya kalian khawatir tidak bisa bersikap adil di antara para istri-istri kalian, maka cukup nikahilah satu wanita saja. Jadi poligami pun juga ada aturannya. Baik. Ini adalah langkah-langkah Islam untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Setelah dilakukan langkah-langkah itu, kok ternyata ada yang terjerumus kepada perbuatan zina. Maka Islam pun memberikan hukuman yang berat bagi pezina. Hukuman itu, kalau enggak dicambuk 100 kali, ya dirajam. Kalau enggak dicambuk 100 kali, diapain Bu? Dirajam. Dicambuk 100 kali bagi yang belum nikah. Bagi yang belum nikah. Sedangkan dirajam sampai meninggal, itu adalah bagi yang sudah menikah, tapi tetap berzina. Dan hukuman itu disaksikan oleh banyak orang. Kenapa? Kok disaksikan oleh banyak orang? Untuk memberikan efek apa Bu? Efek jera. Ya. Jadi dalam agama kita eksekusi itu diperlihatkan. Ya. Kebalikannya apa itu satunya kalau orang melakukan kejahatan terus dilakukan apa? Rekonstruksi. Ya, rekonstruksi. Nah, kalau rekonstruksi dalam agama kita nggak perlu diperlihatkan, ya tidak harus diperlihatkan. Malah kalau diperlihatkan nanti malah ngajari siapa? Ngajari orang lain, ngasih ide bagaimana cara melakukan kejahatan. Tapi kalau eksekusi diperlihatkan, supaya apa? Supaya orang pada jera, ya, supaya orang pada jera. Nah, inilah bagaimana Islam berupaya untuk tidak terjadi perzinaan di muka bumi. Ada satu hal yang akan kita bahas hari ini adalah anak yang sudah terlanjur lahir karena perzinaan. Bagaimana sikap kita? Ternyata kalau kita perhatikan dalam agama kita, seakan-akan kayak berbeda 180 derajat dengan menyikapi orang yang berzina.
Anak yang hasil perzinahan itu ternyata sangat diperhatikan dalam agama kita. Saya kasih contoh kisah yang membuktikan hal itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Hadisnya riwayat Muslim. Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita dari suku Ghamidiyah. Suku apa, Bu? Ghamidiyah. Dia berzina. Sampai hamil. Sampai hamil. Dia gelisah. Dia gelisah. Ya, jadi orang yang beriman kalau melakukan perbuatan dosa itu hatinya gelisah. Dan itu pertanda dia punya iman. Jadi kalau orang habis berbuat dosa kok nggak gelisah, itu mengkhawatirkan kondisi keimanannya. Wanita itu dia gelisah. Habis melakukan perbuatan zina, hamil, dia nggak tenang. Akhirnya datang menemui Nabi SAW dan melaporkan dirinya. Wahai Rasul, aku telah berzina. Wanita itu berkata demikian. Fatahhirni, maka sucikan aku. Sucikan aku. Jadi wanita itu ingin dihukum oleh Nabi SAW supaya bersih dari kotoran zina yang sudah terlanjur dia lakukan. Nabi SAW setelah yakin bahwa wanita itu memang betul-betul berzina dan hamil, maka Nabi SAW pun berkata, pulang. Pulang kamu sampai anak yang engkau kandung lahir. Jadi Nabi SAW memperhatikan nasib anak yang ada di perut. Ya. Nanti kita akan sampaikan bahwa Nabi SAW tidak pernah memerintahkan wanita yang berzina dan hamil untuk menggugurkan kandungannya. Tidak pernah Nabi melakukan itu. Ya. Nggak pernah Nabi SAW menyuruh aborsi. Entah itu janinnya sudah sempurna atau belum sempurna. Nabi SAW justru mengatakan kepada wanita itu, pulang, tunggu sampai anakmu lahir. Sudah. Beberapa bulan kemudian, anak itu beneran lahir. Setelah lahiran, gak lama kemudian, wanita itu datang menggendong anaknya, bayinya yang masih merah, menemui Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi Allah, ini anakku. Ini betul anakku yang memang hasil dari perzinahan. Apa kata Nabi SAW? Wanita itu sudah pengen disucikan. Sudah pengen disucikan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, pulang. Susui anakmu. Susui anakmu sampai usia bisa disapih. Biasanya umur berapa, Bu? 2 tahun. Ya, 2 tahun bayangkan. Ya, wanita itu tentu gak tenang seperti yang saya katakan tadi. Tapi Nabi SAW memperhatikan nasib si bayi itu. Nabi gak memerintahkan untuk, sudahlah taruh di mana anakmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian wanita-wanita jahat di zaman ini. Yang habis berzina, lahiran anaknya dibuang ke tempat sampah atau dibuang ke toilet, naudzubillah min dzalik, atau ditaruh sembarangan di pinggir jalan agar ditemukan oleh orang. Enggak. Nabi SAW katakan, susui, karena itu darah dagingmu. Ya. Singkat cerita, sekitar 2 tahun ya, anak itu disusui sama si wanita tersebut. Kemudian wanita itu datang lagi menemui Nabi SAW, anaknya digendong dan anaknya sudah megang sepotong roti di tangannya. Sudah megang apa? Sepotong roti. Untuk menunjukkan kepada Nabi SAW bahwa anak ini sudah bisa apa, Bu? Sudah bisa makan sendiri. Ya, tidak tergantung lagi kepada apa?
ASI dari ibunya. Ya, tidak tergantung lagi ASI dari ibunya. Maka kemudian wanita itu berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini anakku sudah disapih, sudah bisa makan sendiri." Lantas Nabi SAW mengambil bayi itu, beliau serahkan kepada seseorang yang beliau percaya agar dirawat. Lalu wanita itu dirajam sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Kisah ini memberikan banyak pesan yang menakjubkan. Yang pertama, Nabi SAW begitu yakin wanita itu hamil karena perzinahan. Nabi tidak menyuruh wanita itu untuk menggugurkan kandungannya. Tidak menyuruh wanita itu untuk aborsi. Gak peduli apakah janinnya itu sempurna atau tidak sempurna, sudah berumur 4 bulan atau belum berumur 4 bulan, sudah hamil tua atau masih hamil muda, Nabi SAW perintahkan supaya dirawat kehamilannya sampai lahir anaknya. Coba bandingkan, bedakan dengan orang-orang yang menggugurkan kandungannya. Wanita-wanita yang berzina menggugurkan kandungannya, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Mereka telah membunuh manusia yang tidak berdosa. Apa salahnya bayi itu kemudian dibuang ke kloset di WC? Na'udzubillah min dzalik. Apa salahnya bayi itu kemudian dibuang di sungai, dibungkus plastik dibuang di sungai? Apa salahnya bayi tersebut? Ini adalah pelajaran yang pertama. Pesan yang kedua dari hadis di atas adalah Nabi SAW memerintahkan wanita itu untuk pulang. Untuk pulang sampai melahirkan bayinya. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW berkata kepada keluarganya, "Ahsin ilaiha." Ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepada wanita ini. Nabi SAW seakan-akan ingin memberikan pesan bahwa betul wanita ini telah melakukan perbuatan yang nista. Tapi wanita ini manusia. Dia pengen tobat. Buktinya wanita itu pengen tobat. Dia datang menemui Nabi SAW melapor dan pengen disucikan. Pengen dihukum. Supaya bersih dari dosa yang dia lakukan. Nabi SAW mengatakan kepada keluarganya, jaga baik-baik wanita ini. Sikapi dengan baik. Supaya wanita tersebut mendapatkan suasana kondusif untuk bertobat. Untuk merawat janin yang ada di perutnya sampai melahirkan. Ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga. Setelah bayi itu lahir, Nabi SAW masih memerintahkan kepada wanita itu untuk merawat bayinya. Walaupun bisa saja Nabi SAW menugasi salah satu muslimah misalnya untuk ini tolong kamu susui wanita pezina itu dihukum ya langsung saat itu, bisa saja. Tapi tentu berbeda ketika yang menyusui adalah ibu biologisnya sendiri dengan yang menyusui adalah wanita yang lain, tentu berbeda. Nabi SAW perhatikan itu. Minta supaya disusui supaya gizi bayi itu asupannya benar-benar bisa tercukupi. Itulah sayangnya Nabi SAW kepada anak walaupun anak itu hasil perzinahan. Dan yang keempat pesan yang bisa kita ambil dari hadis itu, dari hadis ini adalah begitu wanita tersebut akan dijatuhi hukuman rajam, Nabi SAW menyerahkan bayi ini kepada orang yang beliau percaya. Beliau cari orang yang bisa dipercaya untuk merawat, mendidik anak ini. Jadi, apa salahnya anak kemudian dikasih label anak apa bu? Anak haram, anak jadah. Apa salahnya anak? Ya. Bahkan seharusnya label-label itu dihilangkan. Yang salah itu bukan anaknya. Yang salah adalah bapak dan ibunya yang berzina. Kenapa kemudian anak dihukum dalam tanda kutip dengan membawa label anak haram? Ya, dia nggak tahu apa-apa.
Seperti yang saya katakan tadi, seandainya anak itu bisa milih, dia tentu akan memilih terlahir dari pasangan yang terikat dengan pernikahan yang sah. Mana ada anak yang pengen terlahir dari ayah dan ibu yang melakukan perzinaan? Tidak ada anak yang pengen seperti itu. Tapi Allah takdirkan anak itu terlahir demikian. Maka kita sebagai umat Islam yang diajari dengan ajaran Islam yang menjunjung peradaban, kasih sayang, kita harus punya tanggung jawab untuk menjelaskan hal ini kepada umat. Jadi inilah tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini, mengasihi anak hasil apa? Perzinaan. Jangan sampai anak itu kita labeli dengan label-label yang buruk, karena yang salah bukan anaknya, tapi yang salah sinten Bu? Orang tuanya, dan orang tuanya hendaklah bertaubat dengan taubat yang nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada dosa yang tidak mungkin untuk diampuni seandainya pelakunya mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Masih ada sisa sedikit waktu, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, berikut akan kami bacakan beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan Ustaz yang telah masuk ke nomor radio Insani. Pertanyaan pertama kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, yang kita tahu doa untuk orang tua yaitu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan anak hasil zina sedangkan anaknya tidak tahu di mana ayahnya? Ketika anak ini mendoakan orang tuanya sebagai bentuk amal soleh, dan amal soleh doanya seperti apa Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya. Yang namanya doa dari anak untuk orang tuanya itu tidak harus anak itu tahu siapa orang tuanya, karena Allah Maha tahu. Ya, jadi nggak usah takut nanti salah alamat misalnya, enggak. Seperti orang yang misalnya tidak tahu di mana dimakamkan orang tuanya, misal, ya, karena mungkin dia terlahir dalam keadaan tidak tahu siapa orang tuanya. Ketika dia berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya, walaupun dia nggak tahu di mana orang tuanya, di mana dimakamkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkenan untuk menyampaikan, ya, doa itu kepada orang tua yang telah melahirkan dia. Ya. Atau misalnya kuburannya tidak tahu karena orang tuanya itu tenggelam di samudra misalnya, ya. Kalau orang tenggelam di samudra beserta dengan kapal yang isinya sekian puluh atau ratus orang, kemudian nggak ada jejaknya, ya kan tidak tahu di mana dimakamkan. Nah, apakah sampai? Ya sampai, insya Allah. Ya sampai. Ya selama orang itu memang orang yang beriman. Jadi tidak apa-apa mendoakan Allahumma gfirli wali walidayya dan seterusnya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada dua orang berzina kemudian si wanitanya hamil, kemudian setelah itu memutuskan untuk menikah, ketika anaknya lahir perempuan, bagaimana perwalian anak perempuan hasil perzinaan itu Ustaz ketika ingin menikah? Walinya adalah hakim. Ya, walinya adalah hakim. Karena ayahnya itu tidak berhak untuk menjadi wali. Ya, karena nasabnya itu dinasabkan kepada ibunya. Ya, nasabnya dinasabkan kepada ibunya. Bin siapa ibunya? Bukan kepada ayahnya. Dan kita tahu wali itu bukan laki-laki. Wali itu bukan perempuan. Wali itu laki-laki. Sedangkan dia nggak punya ayah yang sah. Ya, walaupun itu ayah secara biologis, tapi itu bukan ayah yang sah dalam aturan agama kita. Sehingga walinya adalah hakim. Atau seandainya wanita itu adalah wanita janda dan dia sudah punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya kalau sudah balik bisa menjadi wali buat ibunya. Tapi kalau wanita itu adalah wanita yang berzinanya dia dalam keadaan
perawan, ya belum punya anak, maka dia tentu nggak punya wali, ya nggak punya wali dari anaknya yang laki-laki, maka yang jadi wali adalah hakim, ya wali hakim atau kantor urusan agama. Ya. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah yang ada di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon arahan dan nasihatnya, kapan waktu yang tepat untuk memberitahu ke anak bahwa dia adalah anak hasil zina di luar nikah? Apalagi anak tersebut perempuan yang lebih mengedepankan perasaan. Sebagai orang tua saya khawatir dia akan stres, depresi dan tidak mau menerima kenyataan dan membenci orang tuanya. Kalau nggak perlu disampaikan, nggak usah disampaikan. Ya, kalau nggak perlu disampaikan, nggak usah disampaikan. Buat apa disampaikan? Ya. Nah nanti gimana kalau mau nikah? Ya Anda bisa melakukan semacam olah kata, ya, semacam mengolah kata, mengolah kalimat, yang kemudian yang jadi wali adalah wali hakim. Ya, ayah misalnya bisa mewakilkan kepada wali hakim tanpa anak mengetahui. Ya, tanpa anak mengetahui. Ya, ya baik. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya wanita yang menikah dan dicatat sah oleh KUA, sementara dulu ketika menikah wanita tersebut sedang hamil sebelum menikah? Apakah status pernikahannya sah Ustadz? Atau setelah anaknya lahir harus mengulangi ijab qabul tersebut? Jazakallahu khairan. Apakah boleh wanita hamil itu menikah? Ya, atau harus nunggu sampai bayi itu terlahir? Itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama kita. Nah, kalau di negeri kita kita mengikuti apa yang diputuskan oleh pengadilan agama. Ya, karena pengadilan agama di negeri kita, mereka juga menggunakan aturan agama. Ya, aturan fikih, dan mereka memilih salah satu madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu madhab Syafi'i. Seandainya dari pengadilan agama di negeri kita, ya, atau KUA, itu mengesahkan pernikahan itu, maka nikah itu pun juga sah. Ya, nikah itu sah. Tapi yang paling penting bagi laki-laki atau perempuan yang berzina, ya, ketika akan menikah atau sebelum atau ketika belum akan menikah adalah bertaubat. Adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga status pezina, ya, itu bisa lepas dari dia, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin." Wanita pezina itu tidak layak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina. Jadi label itu pezina, laki-laki pezina, wanita pezina, itu akan terus melekat seandainya dia tidak bertobat. Ya. Makanya Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan pernikahan antar pezina dengan yang bukan pezina itu enggak boleh, diharamkan bagi kaum mukminin. Jadi syaratnya adalah bertobat. Ya, bertobat dengan taubat yang nasuha. Harapannya nanti Allah berkenan untuk mengampuni dosanya, kemudian label itu bisa terlepas dari dia, ya, sehingga dia bisa menikah, ya, sebagai seorang mukmin yang mudah-mudahan sudah bersih dari dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah anak yang lahir dari hasil zina dapat hak waris dari bapak biologisnya? Terima kasih Ustaz. Setahu saya tidak. Ya, setahu saya tidak. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ibu dan ayah melahirkan anak nikah agama, kemudian apa? Nikah agama, nikah siri mungkin Ustaz maksudnya.
bagaimana hukumnya jika ibu dan ayah melahirkan anak, kemudian nikah agama, dan lahir anak perempuan, kemudian setelah itu menikah secara negara. Apakah ayahnya bisa menjadi wali nikah, Ustaz? Oh, beda antara zina dengan nikah siri. Ya, beda antara zina dengan nikah siri. Kalau nikah siri kan syarat-syaratnya terpenuhi, walinya ada, maharnya ada, itu nikah siri. Cuman belum diapain? Belum dilaporkan ke KUA. Ya, itu bukan zina. Ya, itu bukan zina. Ya. Sehingga ketika ada anak yang terlahir dari nikah siri, maka itu menjadi anak yang sah. Ya, itu menjadi anak yang sah secara aturan agama, sehingga ayahnya bisa menjadi wali, dapat warisan dan seterusnya. Ya. Kalau perzinaan itu kan nggak pakai wali. Mana ada zina pakai wali? Walinya datang mengizinkan berzina. Ya, tidak ada. Ya. Jadi beda antara zina dengan pernikahan siri. Ya, walaupun tentunya kita hidup bernegara itu kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya, untuk melakukan nikah siri, maka tentu yang terbaik adalah nikah yang resmi, ya, yang tercatat. Karena nanti maslahat yang akan dihasilkan itu adalah untuk kebaikan bersama. Maaf betapa banyak, ya, betapa banyak wanita yang kemudian terlantar karena dia dinikahi dengan nikah siri dan tidak ada bukti buku pernikahan. Ya. Kemudian laki-laki itu menterlantarkan istrinya, wanita mau minta nafkah, mau menempuh jalur hukum, nggak punya bukti, ya, jangan seperti itu. Ya, walaupun wanita ini dijadikan istri yang kedua. Ya, ini saya nasihatkan kepada para wanita, para muslimah, kalau Anda akan dijadikan istri yang kedua, ya, minta supaya dinikahi secara resmi. Ya, tercatat. Ya. Jangan mau dinikahi secara sirri. Ya, minta nikah yang resmi. Ya, karena ini untuk kebaikan Anda dan juga nanti kebaikan anak Anda. Ketika anak terlahir, kemudian tidak ada bukti resmi pernikahan, nggak ada buku nikahnya, nanti anak dapat apa namanya itu, akte dari mana? Ya. Ketika anak mau diuruskan aktenya ke kantor catatan sipil, itu kan nanti akan ditanya buku pernikahannya mana, sebagai bukti bahwa ini adalah anak Anda, ada bapaknya, ada ibunya. Kalau tidak ada bukti, anak nggak punya akte, bingung di zaman ini. Jangan samakan dengan 60 tahun, 70 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini semuanya urusan apa-apa pakai nopo? Pakai akte. Ya, jangan sampai anak kita nanti terlunta-lunta karena nggak punya akte. Ya. Jadi tetap, ya, kita katakan nikahlah dengan nikah yang resmi. Ya. Kecuali kalau misalnya ada kebutuhan mendesak yang memang tidak bisa dilakukan. Kemudian setelah itu begitu ada kesempatan langsung dicatatkan secara resmi, yaitu itu kan kondisi yang bisa dihitung dengan jari, ya. Tapi bukan kemudian dikit-dikit siri. Ya. Dan maaf, ya, saya ingin menyampaikan bahwa ada sebagian laki-laki, ya, ada sebagian laki-laki yang ingin menghindarkan diri dari kewajiban. Ya, ingin menghindarkan diri dari kewajiban sebagai seorang suami. Ada tipe laki-laki yang seperti itu. Dan biasanya laki-laki yang seperti itu pintar ngomong. Ya, pintar apa? Ngomong. Sehingga banyak wanita yang kemudian takluk dengan manisnya omongan laki-laki yang seperti itu. Maka kalau memang ada laki-laki yang seperti itu, ya minta supaya dinikahi secara resmi, ya dicatat, ya masuk ke catatan sipil, terurusan agama, sehingga nanti Anda punya kekuatan hukum. Ya, Anda punya kekuatan hukum, Anda punya kejelasan hubungan, ya. Ini yang saya nasihatkan, mudah-mudahan bermanfaat agar tidak terulang kasus-kasus yang serupa, dinikahi ditinggalkan, kemudian nggak peduli dengan nasib
wanita tersebut dan nasib anak-anaknya. Wanitanya juga bingung mau nuntut kemana karena nggak ada bukti resmi. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.